Meskipun awalnya sempat mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut, akhirnya warga memutuskan untuk masuk karena tidak segera mendapatkan jawaban dari dalam. Sesaat setelah memasuki rumah sekaligus salon milik Mak Tari, salah satu warga yang kaget dengan pemandangan tidak biasa itu seketika langsung berteriak histeris. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumatera Selatan. Nah, seperti apa kasusnya? Yuk langsung kita bahas. Samsudin adalah seorang pria yang tinggal seorang diri di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Perumnas Rahma, Lubuk Linggau Selatan, Sumatera Selatan. Rumah kontrakan yang disewa oleh Samsudin ini awalnya hanya dijadikan rumah tinggal seperti rumah pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, rumah kontrakan itu kemudian dialihfungsikan sebagai tempat usaha, sekaligus rumah tinggal oleh sang penyewanya. Beberapa waktu sebelum membangun bisnis tersebut, Samsudin sudah lama berkecimpung di dunia salon. Sehingga sejak mengundurkan diri dari pekerjaannya, Samsudin memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri di rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggalnya tersebut. Salon yang dirintis Samsudin kemudian diberi nama Tari Salon. Entah karena Samsudin yang terlalu lama bergelut di bisnis kecantikan, atau karena pergaulan, atau bahkan memang sudah menjadi keinginan sejak lama. Tetapi yang pasti, Samsudin memutuskan untuk merubah identitas dirinya menjadi seorang waria. Sejak perubahan identitas itu, Samsudin mulai berdandan selayaknya wanita pada umumnya, yang memiliki rambut lumayan panjang, pandai bersolek, dan masih banyak lagi. Selain itu, Samsudin juga mulai merubah namanya yang awalnya Samsudin menjadi Tari, dan warga lebih sering memanggilnya dengan sebutan Mak Tari. Menurut warga sekitar, Mak Tari dikenal sebagai seorang waria yang baik, tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain, ramah, dan sangat dermawan. Bahkan Mak Tari tidak segan-segan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu di lingkungan tempatnya tinggal tersebut. Bisnis salon yang dirintis oleh Mak Tari ini mulai menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan. Banyak sekali pelanggan yang datang untuk memotong rambut, krimbat, spa, dan masih banyak lagi. Sehingga membuat Mak Tari mulai kewalahan melayani pelanggannya. Ia pun mulai merekrut beberapa orang karyawan, dan salah satunya adalah seorang pria yang bernama Marianto alias Rian, berusia 27 tahun. Rian merupakan seorang pria yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Di salon milik Mak Tari itu, Rian diterima bekerja dengan posisi sebagai asisten make up dan baru saja bekerja selama kurang lebih 1 bulan. Selain dipekerjakan sebagai asisten make up, Rian juga membantu Mak Tari jika ada beberapa pekerjaan tambahan lainnya, seperti merias pengantin dengan upah tambahan sebesar 50.000 setiap jobnya. Tetapi jika tidak ada job rias pengantin dan salon kebetulan sedang sepi, Rian juga turun tangan untuk membantu bersih-bersih, serta membantu memasak untuk makan bersama dengan yang lain di rumah kontrakan sekaligus salon milik Mak Tari.
selama Rian bekerja di salon milik Mak Tari. Rian juga ikut tinggal di rumah kontrakan tersebut karena rumah Rian yang sangat jauh dari tempatnya bekerja. Selama bekerja, hubungan Rian dengan sang bos berjalan baik-baik saja, layaknya seperti bos dan karyawan pada umumnya. Bahkan Mak Tari selaku bos yang mempekerjakan Rian juga tidak pernah pelit dan sering kali memberikan bonus apabila Rian mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Menurut pengakuan dari Rian, ketika memasuki minggu ketiga bekerja di salon tersebut, perlakuan sang bos mulai menunjukkan sedikit perubahan. Mak Tari mulai sering meraba-raba tubuh Rian, menggoda, bahkan juga pernah menawarkan sejumlah uang kepada Rian asalkan karyawannya itu mau memuaskan hasrat seksual sesama jenis dengan sang bos. Uang yang ditawarkan oleh Mak Tari untuk sekali berhubungan sesama jenis bisa dibilang sangat besar bagi Rian, yakni sebesar 300.000. Rian yang memang berasal dari keluarga yang kurang mampu tergiur dengan iming-iming tersebut. Apalagi Rian merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Rian memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Rian dan Mak Tari kemudian melakukan hubungan sesama jenis tanpa halangan sedikit pun. Uang yang dijanjikan oleh Mak Tari pun juga langsung dibayarkan. Status Rian yang awalnya hanya seorang asisten make up mulai berubah. Kini bukan hanya menjadi asisten yang membantu pekerjaan dari sang bos, tetapi juga sebagai pemuas hasrat seksual dari majikannya itu. Hubungan itu pun terus berlanjut, dan tidak hanya sekali Rian harus memuaskan hasrat seksual dari majikannya itu, tetapi hubungan ranjang itu terus berulang untuk kedua dan ketiga kalinya, dengan bayaran masing-masing Rp300.000 setiap kali selesai adegan ranjang. Namun ketika adegan ranjang yang keempat, sistem transaksinya berbeda. Karena kali ini Mak Tari tidak langsung memberikan uang tersebut seperti sebelumnya. Kejadian itu terus berulang ke adegan ranjang berikutnya sampai dengan yang ke-8. Setelah 5 kali memuaskan hasrat Mak Tari, tetapi tidak mendapatkan uang imbalan yang dijanjikan, Rian mulai menagih perihal pembayaran uang tersebut sebesar 1,5 juta jika dijumlahkan. Menurut pengakuan dari Rian, Mak Tari terus saja mengulur waktu untuk melakukan pembayaran. Sampai suatu hari, ketika Rian kembali menagih uang tersebut, Mak Tari menyampaikan jika dia sedang tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi janji tersebut. Tentu saja pengakuan itu membuat Rian menjadi murka dan uring-uringan seharian. Ia merasa dibohongi, diakali, dan dipermainkan oleh Mak Tari. Meskipun masih dengan perasaan yang tidak senang, Rian tetap melewatkan hari itu dengan menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Pada 23 Agustus 2002 sekitar jam 1 dini hari, Rian yang saat itu tidak bisa tidur karena masih memikirkan permasalahan uang dengan Mak Tari, memutuskan untuk pergi ke dapur guna mengambil sebilah pisau. Setelah dari dapur yang ada di rumah kontrakan tersebut, Rian mendatangi kamar Mak Tari yang kebetulan saat itu sedang tertidur pulas. Meskipun sempat tertegun sesaat, namun rasa sakit hati kepada Mak Tari jauh lebih besar, sehingga ia pun memantapkan hati untuk mengakhiri nyawa bosnya itu. Setelah yakin akan keputusannya, Rian langsung menikamkan pisau yang dibawanya itu ke perut Mak Tari. Serangan Rian yang membabi buta membuat Mak Tari tidak sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Seketika itu juga nyawa sang bos berakhir di tangan asistennya sendiri.
Setelah korban meninggal dunia, Rian bergegas membereskan barang-barang miliknya dan segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Sebelum pergi dari rumah itu, Rian sempat mengambil handphone serta sepeda motor milik Mak Tari. Dengan menggunakan sepeda motor milik korban, ia kemudian kabur ke daerah Bengkulu Utara. Setibanya di sana, Rian kemudian menjual motor tersebut ke salah seorang penadah dengan harga 1,5 juta rupiah. Dan hasil penjualan motor tersebut akhirnya ia gunakan untuk kabur ke Padang, Sumatera Barat. 2 hari setelah pembunuhan tersebut, atau tepatnya pada 25 Agustus 2002, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari kediaman Mak Tari merasa aneh sekaligus bingung. Pasalnya, salon milik Mak Tari tidak buka hingga siang hari. Padahal biasanya Mak Tari tidak pernah terlambat. Warga yang hafal dengan kebiasaan Mak Tari merasa curiga sekaligus penasaran, hingga memutuskan untuk memeriksa ke dalam rumah tersebut. Dan kebetulan, rumah milik Mak Tari pada kala itu juga dalam kondisi tidak terkunci. Meskipun awalnya sempat mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut, akhirnya warga memutuskan untuk masuk karena tidak segera mendapatkan jawaban dari dalam. Sesaat setelah memasuki rumah sekaligus salon milik Mak Tari, salah satu warga yang kaget dengan pemandangan tidak biasa itu seketika langsung berteriak histeris. Karena melihat Mak Tari sudah dalam kondisi tewas dengan pisau yang masih menancap di bagian pinggang sebelah kanan, warga pun langsung berbondong-bondong melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak berwajib segera mendatangi rumah kontrakan itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah tersebut, aparat kepolisian langsung mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit untuk proses autopsi. Selain itu, tim Inafis dari Polres Lubuk Linggau juga segera melakukan olah TKP untuk mencari bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini. Tidak hanya itu saja, aparat kepolisian juga sempat memintai keterangan dari beberapa orang saksi dan mereka meyakini jika pelaku pembunuhan terhadap Mak Tari adalah Rian. Sebab beberapa warga mengaku sempat melihat mereka berdua sebelum akhirnya Mak Tari ditemukan meninggal. Mendapat informasi seperti itu, aparat kepolisian pun segera mencari keberadaan dari Rian. Pada 31 Agustus 2022, akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap Rian yang pada kala itu sedang bersembunyi di sebuah rumah milik saudaranya di Padang, Sumatera Barat. Karena berusaha untuk melawan petugas saat ditangkap, aparat kepolisian pun terpaksa harus menghadiahi timah panas di bagian kaki kiri Rian. Ia pun kemudian langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Rian mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku sakit hati sekaligus dendam terhadap Mak Tari karena tidak menepati janjinya untuk pemberian imbalan sebesar 300.000 setiap kali Rian bersedia memuaskan hasrat seksual dari sang bos. Padahal menurutnya, ia adalah seorang laki-laki tulen dan tidak pernah memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Dirinya mengaku terpaksa mengiyakan permintaan Mak Tari yang ingin menyodominya karena iming-iming uang 300.000 rupiah setiap kali usai adegan ranjang sesama jenis. Rian menjelaskan bahwa dirinya merupakan tulang punggung keluarga dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga uang 300.000 merupakan jumlah yang sangat besar bagi dirinya. Namun ternyata impiannya untuk menghasilkan banyak uang malah ditipu mentah-mentah oleh Mak Tari. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 340 KUHP
tentang pembunuhan berencana junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Lingau. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Lingau menyatakan, Marianto alias Rian bersalah telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana, sehingga hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.